شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ketika kita berpuasa, tentu ada pertanyaan. Apa saja sih perkara-perkara yang diperkenankan bagi kita untuk melakukannya? Ada beberapa perkara yang dibolehkan bagi seorang yang sedang puasa untuk melakukannya. Yang pertama, seseorang masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Artinya, seseorang ketika adzan sholat subuh, dia dalam keadaan junub dan belum sempat mandi. Maka ini tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Ummi Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah masuk waktu subuh sementara beliau dalam keadaan junub karena habis hubungan dengan istri beliau. Di sini dijelaskan betul bahwa sebab junub beliau adalah hubungan suami istri dengan istri beliau, bukan karena bermimpi. Maka apabila seseorang di malam hari hubungan suami istri, lalu kemudian dia tidak sempat mandi sampai datang waktu subuh, dia masih dalam keadaan junub, maka ibadah puasa dia tetap sah dan bisa dilanjutkan. Dia tinggal mandi untuk kemudian melaksanakan sholat subuh. Thumma yaghtasil wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk waktu subuh dalam keadaan junub setelah hubungan suami istri dengan istri beliau, lalu beliau mandi dan kemudian melanjutkan ibadah puasanya. Yang kedua, dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak. Atau kalau di tempat kita di Indonesia memakai pasta gigi, membersihkan gigi dengan sikat, ini dibolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyukko ala ummati, la amartuhum bisiwaki inda kulli udhu." Sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku akan perintahkan bagi mereka untuk bersiwak. Dalam hadis ini Rasulullah tidak menjelaskan antara orang yang puasa dan yang tidak puasa. Sebagaimana beliau juga tidak menjelaskan, tidak membedakan antara hukum siwak atau sikat gigi sebelum zuhur maupun setelah sholat zuhur. Maka ini termasuk yang dibolehkan. Setiap kita udhu untuk sikat gigi atau memakai siwak, ini hal yang dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga dibolehkan yang ketiga, al-madmadatu wal istinsyaq, berkumur dan memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya. Ini juga sesuatu yang dibolehkan bagi orang yang sedang puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berkumur dengan kuat dan begitu juga masukkan air ke hidung kecuali kita dalam keadaan puasa. Jadi kalau dalam keadaan puasa tidak perlu untuk berlebih-lebihan di dalam berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Yang keempat, seseorang yang berpuasa diperkenankan baginya untuk al-mubasyarah wal qublah lis-shaim. Orang yang puasa dibolehkan untuk mencium atau bercumbu dengan keluarganya. Sebagaimana hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencium istrinya dalam keadaan puasa. Wa yubashir wa huwa shaim. Dan Rasulullah pernah mencumbu istrinya sementara beliau dalam keadaan puasa. Walakinnahu kana amlakakum li irbih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mampu di dalam mengendalikan hawa nafsunya. Sebagian ulama memakruhkan hal itu untuk dilakukan oleh anak-anak muda, terutama orang-orang yang baru menikah.
karena dikhawatirkan dia tidak bisa menahan dirinya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibn al-As, qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a syabun. Tiba-tiba ada seorang anak muda datang dan bertanya, "Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim? Apakah saya boleh untuk mencium istriku sementara aku dalam keadaan puasa?" Kata Rasulullah, "La, enggak boleh." Tidak lama kemudian faja'a syaikhun. Datang seorang yang tua. Lalu bertanya, "Uqabbilu wa ana shaim? Apakah boleh aku mencium istriku ya Rasulullah sementara aku dalam keadaan puasa?" Beliau mengatakan, "Na'am, iya." Qala fa nadhara ba'duna ila ba'din. Lalu kami saling melihat, di antara kami saling menatap. Apa yang membedakan orang yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama dilarang untuk mencium istrinya dalam keadaan puasa. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaikha yamliku nafsahu." Aku bolehkan orang tua itu untuk mencium istrinya karena dia lebih bisa untuk mengendalikan hawa nafsunya dibandingkan daripada anak muda tadi. Di antara perkara yang dibolehkan bagi seorang yang berpuasa, tahlilud dam, melakukan pemeriksaan darah atau laboratorium darah, wa dharbil ibr allati la yuqsad biha at-taghdhiyah, atau suntikan yang tidak mengandung makanan. Maka ini tidak termasuk di dalam hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Jadi kalau kita misalkan harus tes gula darah kita. Nah, tes pengambilan darah semacam ini tidak membatalkan puasa. Begitu juga misalkan penghilang rasa sakit yang itu tidak bermaksud atau tidak mengandung makanan atau minuman, maka ini tidak membatalkan ibadah puasa. Di antara perkara yang diperkenankan bagi orang yang berpuasa untuk melakukannya adalah al-hijamah, atau seseorang melakukan bekam. Ini dibolehkan dan tidak membatalkan ibadah puasa. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berhijamah dan beliau dalam keadaan berpuasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijamah dan beliau dalam keadaan puasa. Yang ketujuh, dzauqut ta'am. Orang yang berpuasa diperkenankan untuk menyicipi makanan, tapi dengan syarat tidak boleh sampai melewati kerongkongan. Karena kita ketahui rasa asin, kemudian rasa lezat atau rasa gula misalkan, itu bisa kita cicipi di lisan kita atau di lidah kita tanpa harus menelannya. Nah, maka dibolehkan bagi seorang wanita misalkan yang sedang memasak, boleh bagi dia untuk merasakan namun tidak menelannya. Dia rasakan, setelah itu dikeluarkan lagi. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa ayyadzuqul khul aw syai' ma lam yadkhul halaqahu. Dibolehkan bagi seseorang untuk merasakan masakan atau cuka atau apapun selama tidak masuk ke dalam kerongkongannya dan dia dalam keadaan puasa, maka ini tidak membatalkan ibadah puasanya. Yang kedelapan yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, al-quhlu wal qutratu wa nahwihima mimma yadkhulu al-ain. Dibolehkan bagi kita yang sedang puasa untuk memakai celak atau tetes mata. Tetes mata atau seperti keduanya yang masuk lewat mata kita. Maka ini tidak membatalkan ibadah puasa kita. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, dan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya juga mengatakan, walam yara Anasun wal Hasan wa Ibrahim bil quhli lis-shaimi ba'san.
Sahabat Anas ibnu Malik, kemudian Al-Hasan, kemudian Ibrahim itu tidak melihat bahwasannya orang yang memakai celak itu membatalkan puasa. Jadi orang yang berpuasa boleh untuk memakai celak. Yang kesembilan, subbul ma'il baridi ala ra'si wal ightisal. Mandi dan menuangkan air dingin ke atas kepala kita. Ini dibolehkan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya beliau menyebutkan babu ightisalis shaim, bab bolehnya orang yang berpuasa untuk mandi. Wa balla Ibnu Umar radhiyallahu anhuma thauban fa'alqahu alaihi wa huwa shaim. Ibnu Umar pernah membasahi pakaian lalu kemudian meletakkannya di atas kepala beliau dan beliau dalam keadaan puasa. Artinya ini hal yang mubah, hal yang dibolehkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Begitu juga Asy-Sya'bi dalam keadaan puasa beliau masuk ke dalam kamar mandi. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan la ba'sa bil madmadah wa tabarrud lis-sha'im, dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berkumur-kumur dan juga menyiramkan air dingin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'im minal atash aw minal har. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menuangkan air dingin ke atas kepala beliau dalam keadaan puasa karena kehausan dan juga karena dalam keadaan kepanasan. Ini hal-hal yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang sedang dalam keadaan puasa. Kamu cari sajadah itikaf? Ini nih sajadah yang cocok buat kamu. Sajadah itikaf. Sajadah ini terbuat dari bahan bludru yang lembut saat terkena kulit. Ukurannya juga pas loh. Panjang 105 x 53 cm. Kamu gak bakalan kesempitan dan gak makan banyak tempat. Terus di bawah ini ada lapisan busa 2-3 cm yang bikin tambah nyaman. Ditambah lagi, ini sudah ada sandarannya loh. Tinggal tarik aja ke atas, terus dibuka. Sekarang kamu akan lebih nyaman lagi beribadah sambil bersandar dimanapun kamu mau. Buruan hubungi Sahabat Store.